Selamat malam, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih. Kita kembali dipersekutukan di dalam syafaat malam yang kita selenggarakan secara virtual ini. Cerita yang mendasari refleksi kita berjudul Anda yang harus bergeser. Peristiwanya terjadi pada zaman di mana belum ditemukan satelit, GPS, radar, dan yang sejenisnya. Perjalanan kapal laut masih dipandu oleh peralatan yang jauh lebih sederhana. Nah, satu saat ada sebuah kapal perang, sebutlah bernama Dewa Ruci, sedang berlayar. Di dalam kegelapan malam, Kelasi yang bertugas mengamati situasi di depan kapal melapor kepada kapten kapal bahwa diperkirakan sekitar 10 mil di depan kapal dia melihat ada cahaya lampu berkelap-kelip. Kapten kapal, seorang yang berpangkat laksamana muda, dia mengatakan begini, "Kirim pesan, beritahu bahwa kita akan mendekat. Minta dia supaya bergeser 25 derajat ke timur." Petugas pengirim pesan dengan segera menggunakan lampu sinyal mengirimkan pesan itu. "Kami akan mendekat, harap geser haluan 25 derajat ke timur." Tidak lama datang balasan. Bunyinya, "Tidak bisa. Anda yang harus bergeser haluan 25 derajat ke timur." Begitu diberitahu jawaban yang diterima, sang laksamana menjadi marah. Dia memerintahkan, "Kirim lagi pesan. Katakan, di sini Laksamana Abimanyu, geser haluan 25 derajat ke timur." Sang petugas segera melaksanakan perintah Laksamana. Dia mengirim pesan itu. "Di sini Laksamana Abimanyu, geser haluan 25 derajat ke timur." Tidak lama kembali ada jawaban. Jawabannya mengatakan, "Tidak bisa. Anda yang harus menggeser haluan 25 derajat ke arah timur. Di sini Kelasi kelas 2 Punakawan." Makin marahlah sang laksamana ketika diberitahu jawaban itu. "Kirim lagi pesan. Ini kapal perang Dewa Ruci. Kalau Anda tidak mau geser, kami akan melepaskan tembakan." Setelah pesan itu dikirimkan, tibalah jawabannya. Jawabannya begini, "Segera alihkan haluan kapal Anda, geser 25 derajat ke arah timur. Kalau tidak, kapal Anda akan karam. Di sini mercusuar." Ibu, Bapak, Saudara-saudara, di dalam kenyataan hidup selalu bisa dijumpai orang-orang yang tinggi hati, sombong, congkak, karena merasa diri lebih daripada orang lain, lebih kaya, lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar, dan yang seterusnya. Bahkan dari segi kerohanian pun bisa terjadi apa yang dikenal dengan sebutan kesombongan rohani. Orang yang merasa diri lebih saleh ketimbang orang lain, lebih baik, lebih benar, lebih rajin baca Alkitab, lebih sering berdoa, lebih aktif melayani, dan yang seterusnya. Cerita kita malam ini mengajak kita untuk berefleksi
akan bahaya kesombongan, ketinggian hati, kecongkakan. Amsal pasal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tinggi hati, ia berbahaya karena kita tidak pernah tahu kondisi sesungguhnya dari pihak yang kepadanya kita bersikap tinggi hati. Orang yang kelihatan sederhana belum tentu lebih miskin, lebih bodoh, lebih lemah imannya ketimbang kita, dan yang seterusnya. Sikap tinggi hati bisa pada akhirnya mempermalukan diri kita sendiri. Tapi selain itu ada hal yang lebih penting. Dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 6b dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Teks ini mengingatkan dengan keras bahwa kecongkakan kita bisa membuat Allah menentang kita. Coba bayangkan betapa dahsyatnya kalau sampai Allah menentang kita. Allah yang kita kenal di dalam Yesus adalah Allah yang rendah hati. Maka ia tidak berkenan pada kecongkakan, pada ketinggian hati, pada kesombongan. Tapi sebaliknya, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita jauhkan kecenderungan sombong, tinggi hati, congkak dari kehidupan kita. Tapi sebaliknya dengan sungguh-sungguh, mari kita merawat kerendahan hati. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan kalau di sana sini kami masih belum lagi hidup dalam kerendahan hati yang tulus, tapi sebaliknya masih suka dikuasai oleh kesombongan, ketinggian hati, menganggap diri lebih baik, lebih benar, lebih hebat ketimbang orang lain dan yang sebagainya. Ampunilah kami kalau hal-hal seperti itu terjadi. Maka pada saat yang sama, kami juga mohon agar Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan, agar kami makin mampu hidup dalam kerendahan hati yang murni, bukan berpura-pura, tapi kerendahan hati yang sungguh-sungguh lahir dari kesadaran tentang siapakah diri kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, untuk minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami ini. Maka kami juga mohon pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang cukup, baik dalam bentuk kesehatan, kecukupan dalam penghidupan, kemampuan untuk melakukan tugas tanggung jawab masing-masing, baik di tengah keluarga, di tempat kerja, di tengah masyarakat, tapi juga sebagai bagian dari gereja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, untuk anugerah yang Tuhan terus boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Khususnya juga dalam diri saudara-saudara kami yang minggu lalu Tuhan boleh tambahkan usia mereka. Buat mereka yang berulang tahun, Tuhan kiranya Engkau yang boleh tetap memberikan sukacita, damai sejahtera, tapi juga kesungguhan memberi diri. Tuhan pakai
sebagai penyataan kasih Tuhan dimanapun mereka berada, tengah keluarga, di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, bahkan dimanapun. Mereka boleh semakin memaknai kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Ya Bapa, kami juga menyerahkan para orang tua kami, para lansia, juga orang-orang yang masih bergumul dengan berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Tangan kasih Tuhan kiranya yang terus menopang, Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, kesehatan yang cukup bagi para lansia di dalam menjalani hari-hari di masa tua mereka. Tuhan juga yang boleh jamah dan sempurnakan upaya pengobatan yang dilakukan atas diri mereka yang masih bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tuhan yang kuduskan, sempurnakan semua upaya itu menjadi sarana yang hidup dalam tangan Tuhan untuk memberi kesehatan yang cukup, kekuatan yang cukup yang mereka perlukan. Ya Bapa, kami sebentar akan beristirahat. Kami kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami, seisi keluarga, baik mereka yang ada bersama kami di sini, maupun yang berada di berbagai tempat. Tuhan, Engkau yang peliharakan kami. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap menyertai kita.